Alkisah di kerajaan Sri Bunga Tanjung, tersebutlah seorang bergelar Panglima Hitam, bertubuh tegap, besar dan berkulit hitam. Satu hari, Sultan menempatkan seorang panglima di tiap-tiap teluk dan tanjung. Beta akan tempatkan seorang panglima di tiap-tiap teluk dan tanjung sebagai pawang daerah beta. Sultan pun memberikan tugas kepada masing-masing panglima. Untuk Panglima Hitam, beta perintahkan Patih untuk menjaga di daerah Teluk Makmur. Menjunjung titah tuanku, Patih akan jaga keamanan dan kedaulatan di wilayah jajahan kerajaan Sri Bunga Tanjung. Suatu hari, Sultan Kerajaan Sri Bunga Tanjung mendengar kabar. Beta mendengar terjadi jarah-menjarah di kawasan laut kerajaan ini. Untuk itu, beta menitahkan Panglima datang menghadap. Kiranya Panglima dapat menumpas para lanun biadab itu dan kedamaian kerajaan ini tetap terjaga. Segala titah tuanku akan Patih laksanakan. Kemudian, Panglima beserta beberapa prajurit lainnya segera pergi. Lekas prajuritku, kita tumpaskan para lanun itu. Baik, Panglima. Panglima Hitam dan para prajurit pun akhirnya bergerak menuju ke daerah tersebut. Seluruh kekuatan dikerahkan untuk melawan musuh. Panglima! Kekuatan lanun-lanun itu tidak kalah besar dengan prajurit kita. Dan sudah banyak juga prajurit kita yang tidak disertai. Panglima! Biar apa yang terjadi, para lanun harus kita tumpaskan. Baik, Setelah mengalami pertempuran yang dahsyat, musuh pun dapat dikalahkan. Mereka pun kembali ke kerajaan dengan keadaan terluka. Mari kita kembali ke kerajaan Sri Bunga Tanjung dan membawa kemenangan ini kepada Sultan. baik Panglima. Mari kita kembali. Dalam perjalanan kembali ke kerajaan, apa gerangan Panglima? Wajahmu pucat seperti menahan takut. Prajurit pun terkejut bukan kepalang. Bagaimana mungkin Panglima yang terkenal keperkasaannya bisa terlihat tidak berdaya? Izinkan saya untuk mengecek Panglima. Setelah prajurit tersebut memeriksa Panglima, Panglima terkena tikaman dari keris kepala lanun yang memiliki racun yang dahsyat. Dan tidak ada penawar yang kecuali dari pemilik keris tersebut. Tentu hal tersebut tidak dapat diupayakan lagi, karena pemilik keris tersebut telah tewas di tangan Panglima Hitam. Namun, Panglima Hitam tetap menunjukkan sikap kesatriaannya, walaupun kondisinya semakin parah. apapun yang terjadi, kita harus kembali ke daulah tuanku. Wahai prajuritku yang gagah berani, bawalah hamba kembali ke kerajaan. Baik Panglima, perintah Panglima saya laksanakan. Prajurit merasa bahwa Panglima tidak akan bertahan lama. Hal itu dapat terlihat jelas. Tubuh Panglima Hitam semakin membiru. Kondisi Panglima Hitam semakin parah.
Racunnya sudah menyebar hingga sebatas leher. Panglima, Panglima Hitam memberi isyarat dalam ketakberdayaannya itu. Prajurit yang setia, hamba hendak berpesan, jikalau hamba mati sebelum mencapai daratan, maka kuburkanlah hamba di teluk ini. Tetapi ingat, jangan beritahu ke siapapun bahwa itu kubur hamba. Dan apabila hamba mati setelah mencapai daratan, maka kuburkanlah hamba di tempat yang layak, dan kabarkan kematian hamba kepada orang-orang. baik Panglima. Perahu yang mereka tumpangi masih berada di tengah lautan. Tanda-tanda kepergian Panglima Hitam sudah mulai tampak. Tak beberapa lama berselang, Panglima Hitam wafat di pangkuan para prajurit. Bagi mereka, Panglima Hitam tiada duanya selaku pemimpin perang. Selalu mengutamakan kepentingan dan keselamatan orang-orang ketimbang keselamatannya sendiri. Sesuai dengan wasiat Panglima, jenazah Panglima saya kebumikan di teluk ini, dan saya berjanji tidak akan memberitahu sesiapapun. Tetapi, layaknya sebuah makam, prajurit tetap memberikan tanda lazimnya sebuah makam. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di kerajaan, bagaimana? Apa yang terjadi? Ampun tuanku, pertempuran kita menangkan. Di mana Panglima Beta? Ampun tuanku, Panglima Hitam telah meninggal dunia. Mendengar kabar buruk tersebut, Sultan pun merasa sedih, di mana tak ada lagi yang bisa menandingi kesetiaan dan keperkasaan Panglima Hitam. Seorang panglima yang selalu sedia melaksanakan segala titah yang dilimpahkan. Sungguh tak terbilang sedihnya hati Beta atas kepergian Panglima kebanggaan Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Namun demikian, segala jasa yang telah diberikannya akan tetap Beta kenang sepanjang hayat Beta. Sampai bila-bila pun harum nama beliau akan terus disebut-sebut. Kabarkan kepada rakyat-rakyat Beta. Baik tuanku. Keesokan harinya, rakyat yang berada di sekitar teluk tempat pemakaman Panglima Hitam sangat terkejut dan bertanya-tanya dengan adanya sebuah makam tak dikenal. Makam siapakah gerangan? Selama ini tidak ada satupun makam di teluk itu. Keberadaan makam itu masih menjadi misteri hingga sekarang. Menurut kepercayaan beberapa masyarakat setempat, dahulu setiap malam bulan purnama penuh, orang-orang yang lewat dekat makam itu selalu berjumpa dengan seorang yang berdiri dekat dengan makam. Wujudnya seperti sosok seorang panglima yang gagah, bertubuh besar, tinggi, dan berkulit hitam. Sebagian masyarakat yang tahu cerita tentang Panglima Hitam mengatakan bahwa itu adalah sosok Panglima Hitam.